Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di video pembelajaran bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Setio Nugroho. Saya dosen bisnis digital Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah saya, yaitu algoritma dan pemrograman. Nah, kali ini meneruskan video yang sebelumnya. Jadi, untuk dasar-dasar mengenai percabangan sudah saya bahas di video sebelumnya. Kali ini kita akan mendalami lagi mengenai kondisi if, elif, else, dan nested if. Dan untuk tujuan pembelajarannya seperti ini ya. Yang pertama itu mengetahui dan memahami konstruksi dasar kondisi if, elif, else, dan nested if. Yang kedua itu mampu menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan pernyataan berkondisi atau percabangan, serta menuliskannya dalam bahasa pemrograman Python. Nah, ini ya materinya, kita sudah masuk ke materi. Nanti kita akan belajar mengenai percabangan untuk pernyataan if, elif, else, dan juga memahami pernyataan kondisional bersarang nested if. Dan juga ada latihan soal yang mana nanti akan saya buat di dalam program Python. Ini agenda kita ada 3. Langsung saja ke agenda yang pertama, pernyataan if, elif, else. Nah ini ya, ini pernyataan kondisional if, elif, else. Seperti yang kita tahu sebelumnya, kita sudah belajar if, kita sudah belajar if, else, yang kedua ya. Jadi ada 4 kondisional, if else, if, elif, else, dan nested if. Nah, kita akan belajar yang ketiga dan keempat atau sisanya dari video pembelajaran yang sebelumnya. Nah, seperti ini pernyataan kondisional if, else. Ini ya. Pernyataan kondisional if, elif, else digunakan jika terdapat 2 atau lebih kondisi yang disyaratkan. Jadi, ketika ada 2 atau lebih kondisi yang disyaratkan, maksudnya kondisi yang disyaratkan itu apa? Kondisi yang disyaratkan adalah ini kondisi yang pertama, ini kondisi yang kedua. Ini kan sudah 2, jadi minimal 2, maka digunakan konstruksi if, elif, else. Dalam konstruksi if, elif, else dengan 2 kondisi, apabila kondisi yang pertama terpenuhi, maka blok pernyataan yang pertama dilakukan ya. Ketika ini terpenuhi, maka yang dijalankan yang blok pernyataan yang pertama, seperti itu. Kalau ini memenuhi, maka dilanjutkan ke sini ya kan. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi, ya kan, kondisi 1 tidak terpenuhi, maka alur program akan menuju uji kondisi yang kedua, Jika kondisi 2 terpenuhi, maka blok pernyataan yang kedua dilakukan. Jika kondisi 2 tidak terpenuhi, maka blok pernyataan 3 dilakukan. Jadi seperti itu ya. Sangat mudah, apalagi kita sudah belajar if, else itu untuk beralih atau menambahkan materi ke dalam if, elif, else itu sangat mudah. Jadi artinya jika program tidak memenuhi kondisi 1 dan kondisi 2, maka blok pernyataan 3 merupakan pernyataan default ya. Pernyataan default. Jadi kalau kondisi 1, kondisi 2 tidak terpenuhi ya lanjut ke blok pernyataan yang merupakan pernyataan default, di mana dalam hal ini adalah blok pernyataan 3 seperti itu. Sampai di sini cukup mudah ya. Ini saya tulis saja di sini. Jika seperti itu ya. Jika kondisi 1 terpenuhi seperti itu kan. Jalankan di sini ya. Jalankan blok pernyataan 1 seperti itu. Lalu ketika kondisi 1 tidak terpenuhi, nah
Lanjut ke kondisi kedua. Jika kondisi 2 terpenuhi, jalankan kan seperti itu. Blok pernyataan 2. Nah, seperti ini. Lalu ketika kondisi 1, kondisi 2 tidak terpenuhi, maka jalankan blok pernyataan ketiga. Nah, ini default ya. Kondisi 1 dan kondisi 2 tidak terpenuhi, otomatis karena ini default maka jalankan blok pernyataan 3 seperti itu ya. Jadi ketika masuk ke dalam percabangan ini, ketika masuk ke dalam percabangan ini, maka apapun kondisinya akan dijalankan ya. Semisal tidak memenuhi semuanya juga akan dijalankan di blok pernyataan 3 di sini ya. Ini blok pernyataan 3 atau pernyataan default. Jadi ketika kita masuk ke percabangan ini, meskipun kondisi 1, kondisi 2 tidak terpenuhi, maka jalankan pernyataan yang default. Nah, seperti itu. Untuk flowchartnya seperti ini, sangat mudah ya. Ini kondisi yang diuji. Kalau di sini kita pakai if ya. Ketika benar masuk ke sini, bagian tubuh if, atau kalau kita melihat dari arah sebelah kiri bawah ini, sini adalah blok pernyataan 1. Dan seperti itu. Nah, ketika itu benar, ketika salah, jika salah kondisi yang diuji yang kedua, atau di sini yaitu if ya. Jika benar bagian tubuh elif ya, atau blok pernyataan 2. Nah, itu ketika salah maka ke bagian tubuh else seperti itu ya. Blok pernyataan 3. Sini else ya. Ini bisa juga disebut pernyataan default ya, karena else. Apapun kondisinya, ketika kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 sampai kondisi berapapun sebelum else, maka kalau tidak terpenuhi yang akan dijalankan yaitu else. Sampai di sini sudah paham semua ya, baik dari konstruksi pernyataannya maupun flowchartnya. Ya, silahkan dicermati lagi, saya hitung ya sebelum beralih ke slide setelah ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lanjut ke contoh yang pertama ya. Ini contoh yang pertama menggunakan if, elif, else dengan 3 blok pernyataan. Katakanlah di sini ada bilangan sama dengan 0, kita tulis di sebelah kanannya ya. Jadi ada variabel bilangannya 0. Jika bilangan lebih besar dari 0, maka bilangan positif. Nah, kita tanyakan ya, karena ini if kondisinya 0 lebih besar dari 0, ya tidak ya. Maka ke kondisi 2. Kan ini kondisi 2 ya sini ya. Ini kondisi 1 ya. Kondisi 2 tanya lagi ya. Bilangan kan tadi bilangannya sama dengan 0 ya. 0 sama dengan 0. Ya enggak? Ya, maka lakukan blok pernyataan 2 ya.
Nah, di sini dia akan mencetak 0, lalu juga mencetak ini. Ini adalah uji bilangan. Nah, hasilnya ini ya. 0 dicetak, benar. Ini uji bilangan 5. Jika bilangan sama dengan 5, maka yang dicetak apa? Yang dicetak adalah bilangan positif. Ini misal ya. Misal bilangan positif, lalu ini adalah uji bilangan. Nah, seperti itu ya. Tuh, itu kalau positif. Kalau negatif yang dicetak ya ini bilangan negatif, ini adalah uji bilangan. Oke, cukup jelas ya. Kita mencoba if else tapi blok pernyataannya lebih dari 3 ya. Ini contoh kedua, menggunakan lebih dari 3 blok pernyataan. Seperti itu. Di sini ada nilai yaitu 0,6. Nilainya 0,6. Jadi ada variabel nilai diisi oleh nilai 0,6 ya. Kalau bahasa Inggris kan titik, nggak boleh koma ya. Nilai sama dengan 0,6. Apakah di sini? Langsung masukkan saja ya. 0,6 lebih besar sama dengan 4,0. Jawabannya tidak. Maka ke kondisi tidak ya. Maka ke kondisi sini, kondisi kedua. Masih sama ya. 0,6 itu apakah di antara 3 sampai di antara 4? Kan seperti itu ya. Apakah dia itu di antara sini, di nilai ini? Jawabannya tidak. Lanjut lagi ke sini, 0,6. Jadi ini nggak dijalankan. Apakah di sini dia antara 2,0 sampai 3,0? Begitu. Ya nggak? Tidak ya. Maka di sini nggak dijalankan. Nah, di sini ya. Apakah 0,6 di sini di antara 1,0 sampai 2? Tidak. Maka kita ke blok pernyataan default ya. Alias else ya, yang dicetak berarti yang dicetak yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini hasilnya ya. Lalu ini keluar dari if ya. Ini di luar if ya. Atau di luar percabangan. Maka apapun itu dijalankan. Selamat belajar kan seperti itu ya. Benar ya. Ini misalnya kita hasilnya untuk nilai 3 ya. Hasilnya kita untuk nilai 3. Nah, misalnya ini nilainya 3 ya. Kalau 3 berarti dia akan masuk ke, karena nilainya 3, dia akan masuk di sini ya. Iya. Akan masuk di sini, berarti yang akan dicetak adalah ini ya. Ini sama ini. Nah, benar kan ya? Nilai Anda 3,0 berarti B. Nah, misal 7 ya. 7 kan di atas 4 ya. Kan berarti dia akan masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Saya gunain warna yang beda ya. Biar kelihatan perbedaannya. Misal 7 ya. 7 akan masuk di sini. Seperti itu ya.
Nilai Anda 7.0 berarti A, selamat belajar, kan seperti itu ya. Paham kan sampai sini? Lihat juga perbedaannya yang bagian ini ya. Bagian sini ya. Elif seperti itu kan. Elif ya, jadi ada 3 elif ya. Ada 3 elif. Ini sesuai dengan yang ini ya. Jika lebih dari 3 blok pernyataan maka elif juga ditambah seperti itu ya. Menggunakan lebih dari 3 blok pernyataan bisa ya, bisa pakai, tapi elifnya yaitu ditambahin seperti itu. If, elif, else juga minimal menggunakan 3 blok pernyataan, jelas ya. Ketika if, elif, else kan ada 3, maka blok pernyataannya juga 3. Cukup jelas ya, silahkan dicermati lagi sebelum ke next setelahnya. Saya hitung ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita ke next setelah ini ya. Setelah kita belajar if, elif, else, maka kita sudah mempelajari 3 percabangan ya. Nah, ini percabangan yang terakhir yaitu pernyataan kondisional bersarang atau nested if. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ini ya. Kata kuncinya yaitu yang di bagian sini aja sih. Kata kuncinya di bagian sini ya. If ya. Bentar ya. Saya perbaiki dulu. Kata kuncinya di sini. If di dalam if ya. Jadi pernyataan kondisional bersarang itu dikonstruksikan sebagai if di dalam if. Jadi sangat berbeda dengan if, berbeda dengan if else, berbeda juga dengan if else ya. Bedanya apa? Bedanya blok pernyataannya diubah menjadi if ya. Jadi ada if di dalam if ya, seperti ini. Ini if ya kan. If kondisi 1, sini ada elif, ini ada else, ini kan dalam if ya, ini baru else, seperti itu. Keadaan ini dapat terjadi pada masalah nyata, jadi ini memang sangat fleksibel juga ya. Jadi untuk memecahkan masalah yang nyata kita butuh yang namanya nested if. Ya, nested if adalah if di dalam if. Jika if pertama kondisinya benar maka masuk di if yang di dalam if ya. Jika if yang pertama benar kan di sini kan, maka ke situ ya. Ini juga kelebihannya nested if seperti ini, sangat fleksibel. Maka nested if sangat cocok dengan masalah yang nyata atau real, membutuhkan percabangan yang kompleks. Jadi kalau kita butuh percabangan yang kompleks pakai nested if juga bisa dan sangat cocok. Nah, yang penting juga ya ini ya, setelah if itu biasanya blok pernyataan di nested if diubah ya. Blok pernyataannya diubah jadi if, sehingga sangat dimungkinkan terjadi nested if yang dalam if, sudah di dalam if, masih ada di dalam if lagi, ada if lagi ya kan, seperti itu ya. Nested if juga bisa disebut percabangan bertingkat ya, ini kata lainnya ya. Lebih ngetrend disebut dengan percabangan bertingkat. Konstruksi pernyataan kondisional nested if sebagai berikut. Yang kiri dengan if di dalam if, 2 kali if ya. Yang kanan 3 kali if. 3 kali if ini ya. If ya kan. Baru else, seperti itu ya. Untuk melihat perbedaannya kita cermati bersama-sama. Nah, yang ini, yang if ini sama dengan ini ya, tingkatannya di sini ya. Seperti itu ya. Lalu yang di sini
Ini tanpa nggak ada, kita lanjut ke sini. Ini yang kedua ya. Yang if ini satu tingkat dengan ini, satu tingkat dengan ini. Yang if ini satu tingkat dengan else ini. Lalu karena ini 3 tingkat maka butuh lagi. Nah, seperti itu ya. Loh, kok yang merah nggak ada, Pak? Nah, ini yang merah ini harusnya ada di sini ya. Yang sini seperti ini. Misalnya ini ada else di sini ya. Nah, ini baru masuk. Seperti itu. Yang ini if 2 kali ya. Ini if 2 kali. If 2 kali. If 2 kali ya. 2 kali if ya. Ada if di dalam if 2 tingkat ya. Yang ini 3 tingkat. If 3 kali. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke flowchart ya, karena kita sudah belajar ininya, konstruksinya. Kita beralih ke flowchart. Nah, flowchart ini nested if. Ini konstruksi yang sebelah kiri ya, jadi yang digunakan yang ini. Yang sebelah kiri ini ya, if 2 kali ini ya. Atau if 2 kali gitu ya. Nah, yang pertama if kondisi ya. Jadi ini yang if seperti itu ya kan. Yang ini else-nya ya. Else-nya. Lanjut ke kondisi berikutnya. Yang nested if-nya pakai if, yang di sini if ya. Kondisi pertama, yang sini elif, yang sini else-nya. Seperti itu. Misalnya seperti ini ya. Blok pernyataannya ini yang pertama, ini if dalam if, blok pernyataannya if dalam if, blok pernyataannya if dalam if. Jadi yang kalau di situ ya ini di sini, ini di sini, ini juga di sini. Seperti itu. Maka dalam hal ini jelas perbedaannya ya. Paham ya? Paham ya? Jadi ketika saya ulangi lagi ya, ini adalah konstruksi yang di sebelah kiri sini ya. Ini if yang pertama. If yang pertama ya. Yang ini sama dengan yang ini. Ini else-nya, bagian else blok pernyataan 4 kan. Ini else blok pernyataan 4 kan ini. Seperti itu. Itu yang if utama ya. Saya sebutnya if utama. Kita lanjut ke if di dalam if atau if cabang yang pertama ya. If cabang pertama itu yang ini, lalu elifnya ada di sini, lalu else-nya ada di sini. Blok pernyataannya 1 2 3 ya. Blok pernyataan 4 miliknya else dari if utama. Cukup sangat jelas ya sampai di sini ya. Jadi if dalam if itu nested if. Intinya nested if itu if dalam if. Ya, kita ke next setelahnya ya. Saya hitung lagi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Seperti ini. Nah, ini kelihatannya sangat membingungkan, tapi kita dalami pelan-pelan ya. Dalami pelan-pelan. Buatlah program untuk menguji apakah seorang mahasiswa bisa mendaftar beasiswa. Terdapat syarat sebagai berikut ya. Syaratnya ini, jika jenjangnya S1 bisa mendaftar, otomatis ini if utama ya.
Jika jenjang D3 tidak bisa mendaftar, maka ini else ya, else utama, dan akan mendapat pesan. Ini blok pernyataannya else ya, blok pernyataannya else ya, atau default ya. Jika S1, nah ini otomatis ini if cabang pertama ini ya. Dalam basic ketentuan ini ya, jika IP adalah 3,75 dan sampai ini, nah ini if jika IP, nah ini elif ya, kelihatan jelas ya, saudara bisa mendaftar. Nah ini blok pernyataan, sini juga blok pernyataan, nah sini juga blok pernyataan. Yang ini else ya, ini else nya kurang dari 3,5 maka mahasiswa seperti itu. Nah ini tinggal kita buat programnya ya, ini di bawah ini ada programnya, contoh 3. Tapi kita ke catatan dulu ya. Nested if sangat fleksibel ya, jelas ya. Dia bisa menyelesaikan masalah yang serumit ini, itu hanya bisanya diselesaikan dengan nested if. If else nggak bisa ya. If else nggak bisa. Sangat mampu mengatasi percabangan masalah di dunia nyata atau real kondisi, jelas. Dapat mengatasi yang kompleks, jelas. Ini kelebihannya nested if. Maka dari itu kita pelan-pelan bertahap ya, dari if, lalu ada if else, apalagi if else, lalu apalagi ya, ini yang kita pelajari ya, nested if. Kita buat ya, if utama S1 bisa mendaftar ya, maka ini ya, if jenjang S sama dengan S1. Ini ketika S1 masuk di sini, lalu ini yang di sini, ini yang di sini ya, if ini if mungkinnya ini ya, lalu juga ada elif, lalu juga ada else. Ini yang jenjang yang blok pernyataan yang defaultnya, else-nya, blok pernyataan default. Nah, seperti itu. Maaf, saudara tidak bisa mendaftar ya, karena berjenjang D3. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini ya, jenjangnya ini, maka dia akan lanjut ke else ya, otomatis ke else ya, karena tidak memenuhi yang ini ya, tidak memenuhi jenjang S1. Misalnya kita punya IP-nya 3,9, lalu ininya saya ubah menjadi S1, maka dia akan masuk ke sini ya, akan masuk di sini ya, masuk di sini, maka yang akan nyetak saudara bisa mendaftar 2 jenis beasiswa gitu ya. Saudara bisa mendaftar 2 jenis beasiswa begitu ya. Jika S1 IP-nya itu adalah 2,9, maka yang dijalankan yang ini ya, dijalankan yang ini. Maaf, saudara tidak bisa mendaftar karena IP indeks prestasi ya tidak mencukupi, seperti itu. Cukup mudah ya, ketika ya kita lihat dari situasi dan kondisinya, masalahnya apa, lalu kita bisa menemukan yaitu algoritmanya, cocok di mana sih ini, cocok di if, apakah cocok di if else, apakah cocok di if else, kalau butuh if di dalam if maka butuh nested if. Ya kita lanjut ke slide berikutnya ya, silahkan dilihat dulu, saya hitung juga bahwa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Nah, ini latihan soal buat aplikasi pernyataan kondisional if elif else. Maka kita buka aplikasinya untuk membuat di Python ya. Ini if elif else. Ini pseudocode ya, pseudocode seperti yang kita tahu bersama. Untuk membuat aplikasi kan butuh yang namanya implementasi dari algoritma. Implementasi algoritma salah satunya menggunakan pseudocode, satunya lagi menggunakan flowchart. Kita ikutin bersama-sama. Ini input suhu katakanlah ada suhunya berapa nanti. Kita punya suhu tubuh ya, suhu tubuh misalnya 35 ya. Kita menggunakan if elif else ini. If suhu lebih besar dari 45, then apa ya kan? Then ini blok pernyataannya, suhu sangat tinggi, bergejala tinggi COVID-19 ya. Ketika 45 ya, 45 kan tinggi sekali. Ini ke elif, suhu lebih besar dari 37, print apa yang dicetak, suhu tinggi bergejala COVID-19 itu ya. Nah, kita ke bagian else-nya. Ini blok pernyataan default ya. Jadi, oh ya jangan lupa titik 2 ya. Ini ketika di titik 2 di enter udah langsung melakukan indentasi ya. Indentasi ini perlu agar masuk di dalam percabangannya. Print suhu normal Anda sehat. Nah, seperti ini. Lalu print lagi ini di luar ya. Ini saya kasih enter biar kelihatan bahwa ini sudah di luar percabangan. Terima kasih sudah menggunakan apa ya, ketutup ya ini ya, sistem ini. Nah, seperti itu kita jalankan. Ini harusnya masuk di sini ya, suhu normal Anda sehat, seperti itu. Nah, ini ya, suhu normal Anda sehat. Terima kasih sudah menggunakan sistem ini. Misalnya kita punya suhu 45. 45 masuk mana? Masuk ini kah? Enggak ya. 45 masuk sini ya. 45 derajat. 45 derajat masuk di sini. Masuk di elif. Suhu tinggi bergejala COVID-19. Harusnya seperti itu nanti munculnya. Nah, ini ya, suhu tinggi bergejala COVID-19. Oke, sampai sini paham? Paham ya cara membuatnya ya? Iya. Simpel saja aplikasinya. Tapi ini merupakan implementasi ya. Jadi kita sudah mempelajari konsep if elif else, lalu kita implementasikan ke dalam pemrogramannya ya. Ini sesuai dengan RPS saya di pertemuan 6 juga. Mahasiswa disuruh untuk mempraktikkan ya, membuat aplikasi. Saya rasa semuanya bisa ya di sini ya. Ketika contohnya seperti ini ya latihannya ya, untuk dibuat aplikasi seperti ini. Nah, kita ke aplikasi latihan yang kedua. Kita menggunakan nested if bersarang. Ini nama lain ya, nama lain dari nested if adalah percabangan kondisional bersarang, percabangan dan percabangan kondisional bertingkat, nama lainnya ya. Kita menggunakan aplikasi cek berat badan. Oke, kita ikutin saja ya alurnya dari pseudocode, karena memang pseudocode sudah seperti, yaitu sudah seperti mirip seperti coding ya. Jadi kita tinggal mengikuti saja. If nested if ya.
atau if di dalam if. Hampir mirip awalnya dengan yang tadi ya, input berat, berarti berat sama dengan katakanlah beratnya 100 ya. Lalu if berat, ya kan, if berat lebih besar 80, then ngapain? Tuh, to show Anda tergolong kelebihan berat badan gitu ya. Jangan lupa titik 2. Anda tergolong kelebihan berat badan. Nah, seperti itu ya. Lalu ada if-nya ya. Jadi kita sudah melakukan blok pernyataan mencetak Anda tergolong kelebihan berat badan. Ini di dalam if ada if lagi. If lagi. If beratnya lebih besar dari 100, kan seperti itu. Anda juga termasuk obesitas, seperti itu ya. Jadi ketika di atas 80, lalu ketika di atas 100 maka tergolong obesitas, seperti itu. Kita menggunakan else, titik 2, print. Tapi gitu kan, ini tapi apa ini ketutup. Tapi tidak termasuk obesitas gitu kan, hanya kelebihan berat badan. Nah, seperti itu. Ini sudah, kita ke if utama, kita menggunakan else ya. Oh, menggunakan elif ya. Menggunakan elif. Beratnya, ketika beratnya lebih dari 60, maka dia mencetak ya, Anda mempunyai gitu kan berat badan ideal. Udah. Lalu else lagi, titik 2, print, Anda tergolong apa ini? Kekurangan berat badan. Tergolong kekurangan berat badan gitu ya. Jadi ini sudah sangat kompleks dan sangat real ya untuk melihat suatu berat badan ya. Ini ketika beratnya 100 maka dia akan masuk ke sini ya. Lalu dia akan mencetak ini. Lalu beratnya apakah lebih dari 100? Enggak ya, dia akan mencetak ini ya. Karena 100 sama lebih besar dari 100 kan enggak masuk ya. Jadi dia akan mencetak ini. Yang dicetak nanti akan ini sama ini. Kita lihat bersama-sama apakah benar ya. Nah, benar ya. Anda tergolong kelebihan berat badan tapi tidak termasuk obesitas. Misalnya 101 ya, hanya kelebihan 1 aja, 1. Kita jalankan lagi, harusnya yang dicetak Anda tergolong kelebihan berat badan, Anda juga termasuk obesitas. Harusnya itu. Anda yang dicetak ini ya, Anda tergolong kelebihan berat badan, Anda juga termasuk obesitas, benar ya. Ketika sini 79, maka ini kan nggak jalan. Dia akan jalan di sini. Print Anda mempunyai berat badan ideal, harusnya itu yang ditampilkan. Nah, Anda mempunyai berat badan ideal ya. Ketika sini 61 masih sama ya hasilnya. Hasilnya masih sama, Anda mempunyai berat badan ideal. Ketika di sini 55, maka jelas ini nggak memenuhi. Di sini ya, Anda tergolong kekurangan berat badan. Nah, Anda tergolong kekurangan berat badan. Oke, sampai di sini kita sudah mempelajari if else, dan juga nested if. Sangat menarik ya, ini juga sangat bisa diterapkan di semua aplikasi, tidak hanya di Python, di aplikasi yang pemrograman lainnya. Hanya saja ini adalah dasar dari semua pemrograman tersebut ya. Ini konsep untuk percabangan. Ya, sampai di sini saya akhiri ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Berikan saya saran atau kritik, karena saya sangat suka dengan saran atau kritik agar bisa membantu di video-video setelah ini agar
dapat membuat video yang lebih menarik lagi dan juga membuat yang belum tahu menjadi tahu. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.